Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Andia Fitrawardani dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis framing dan analisis isi. Nah, yang pertama ini di sini ada analisis framing. Analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui realitas, baik dari peristiwa, aktor, kelompok, ataupun yang lainnya yang dibingkai oleh media. Nah, analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Dan ada dua esensi framing utama, yakni bagaimana peristiwa dimaknai dan bagaimana fakta itu ditulis. Nah, selanjutnya ada paradigma analisis framing. Di sini menjelaskan tentang paradigma konstruksionis, yang mana paradigma merupakan suatu pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan ataupun subject matter dari suatu cabang ilmu. Sedangkan konstruksionis merupakan hal yang berkenaan dengan konstruksi sosial atas realitas. Di sini terdapat asumsi ataupun individu dari manusia yang dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosial. Nah, dengan kata lain, realitas sesungguhnya merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Selanjutnya ada aspek framing. Aspek framing terdapat dua bagian, di antaranya yakni memilih fakta ataupun realitas. Merupakan proses memilih fakta ini didasarkan pada asumsi. Contohnya seperti wartawan tidak mungkin melihat peristiwa yang tanpa perspektif. Dalam memilih fakta ini selalu terkandung dua kemungkinan, apa yang dipilih, included, dan apa yang dibuang, ataupun excluded. Yang selanjutnya menuliskan fakta. Media menyajikan fakta melalui gagasan berupa kata, kalimat, gambar, dan sebagainya. Selanjutnya ada dimensi analisis framing. Dimensi analisis framing terdapat dua bagian, yakni dimensi psikologis, yang mana upaya ataupun strategi yang diterapkan oleh wartawan untuk membuat pesan lebih terlihat mencolok dan mendapat perhatian lebih dari publiknya. Selanjutnya ada dimensi sosiologis, yang mana konsep framing dalam dimensi sosiologis melihat dari perspektif dramaturgi yang dipelopori oleh Erving Goffman. Nah, pembahasan selanjutnya yakni tentang teori atau model analisis framing. Di sini terdapat 4 tokoh yang menceritakan tentang analisis framing ini, yang terdiri dari model Murray Edelman, yang mana model Murray Edelman ini diketahui tentang realitas atau tentang dunia tergantung bagaimana kita membingkai dan mengkonstruksi atau menafsirkan realitas tersebut. Menurutnya, realitas yang sama bisa jadi menghasilkan realitas yang berbeda ketika realitas tersebut dibingkai atau dikonstruksi dengan cara yang berbeda. Selanjutnya, analisis framing model William E. Gomson, yang mana model ini beranggapan bahwa frame sebagai suatu cara bercerita atau gugusan ide-ide yang tersusun sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna dari peristiwa yang berkaitan dengan suatu wacana. Selanjutnya di sini ada analisis framing model Zongdang Pen dan Gerald M. Kosicki, yang mana mendefinisikan bahwa framing sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih daripada yang lain sehingga halayak tertuju pada pesan tersebut. Selanjutnya analisis framing menurut Robert N. Edman, yang mana dari definisinya mengatakan framing merupakan suatu pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Nah, itulah model analisis framing dari beberapa ahli. Selanjutnya ada manfaat mempelajari analisis framing. Manfaatnya yakni kita dapat memahami analisis framing, memahami otonomi halayak, objektivitas jurnalisme, analisis isi, pendapat umum, dan yang lainnya. Selain itu, dengan mempelajari analisis framing, kita juga dapat terbantu dalam mengelola konflik dan kegiatan organisasi.
Materi selanjutnya digarisbawahi oleh analisis isi. Nah, jadi di sini analisis isi menurut Stone adalah sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi dengan mengidentifikasi secara sistematik dan objektif dari karakteristik khusus dalam sebuah teks. Nah, analisis menurut Krippendorff adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat ditiru dan sahih datanya dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi ataupun konten analisis ini adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isu suatu informasi tertulis ataupun teks. Selanjutnya, analisis isi mempunyai tujuan, yakni menggambarkan karakteristik pesan. Yang pertama di sini analisis yang dipakai untuk menggambarkan pesan dari sumber yang sama tetapi dalam waktu yang berbeda. Yang kedua, analisis isi dipakai untuk melihat pesan pada situasi yang berbeda. Situasi di sini dapat berupa konteks yang berbeda, sosial dan politik. Yang ketiga, analisis isi dipakai untuk melihat pesan pada halayak yang berbeda. Halayak di sini merujuk pada pembaca, pendengar atau pemirsa media yang berbeda. Nah, selanjutnya menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Nah, jadi analisis isi tidak hanya dapat dipakai untuk melihat gambaran suatu pesan. Analisis isi juga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan tersebut. Dalam analisis ini menjadi fokus di sini tidak deskripsi dari pesan tersebut, tetapi menjawab pertanyaan mengapa, apa penyebab pesan itu muncul. Selanjutnya ada prosedur penelitian analisis isi. Prosedurnya itu tentukan topik penelitiannya. Selanjutnya tentukan objek yang akan diteliti dan sampel penelitiannya. Tentukan hipotesisnya. Tentukan unit analisisnya. Analisis secara kuantitatif dan atau kualitatif tiap variabel dan nilainya. Yang terakhir penyimpulan interpretasi dari data penelitian tersebut. Selanjutnya jenis analisis isi. Jenis analisis isi ini terdiri dari dua bagian, yakni analisis isi kualitatif dan analisis isi kuantitatif. Analisis isi kuantitatif di sini terdapat beberapa bagian di dalamnya, yang mana terdapat prinsip objektivitas diukur dari penyusunan kategorisasi. Selanjutnya metode haruslah tersistematisasi. Hitungan dilakukan untuk menemukan frekuensi pesan-pesan atau sasaran penelitian. Selanjutnya analisis isi kualitatif, meneliti dokumen berupa teks, gambar, dan simbol, memahami budaya, konteks sosial tertentu. Metode analisis lebih integratif dan konseptual. Selanjutnya analisis isi kualitatif ini bersifat sistematis dan analitis, sehingga mampu mengidentifikasi pesan-pesan tersembunyi atau latent message. Dan analisis ini, terutama analisis kuantitatif, bersifat kaku, terpaut pada angka-angka, sehingga hanya mampu mengetahui atau mengidentifikasi manifest message ataupun pesan-pesan yang tampak dari penelitian tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.